Anda kembali di Anyus Sore. Pemirsa, Badan Kehormatan Provinsi Sulawesi Utara memeriksa oknum anggota Dewan Pengendara Mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh. Pemeriksaan klarifikasi digelar secara tertutup selama 1 jam. Buntut dari rekaman video viral pengendara mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh di ruas Jalan Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara James Arthur Kojongian memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan terkait viral video yang menyeret istrinya setelah ketahuan selingkuh. James diperiksa secara tertutup selama 1 jam oleh 4 anggota Badan Kehormatan yang diketuai Sandra Rondonuwu. Badan Kehormatan akan melakukan proses penyelidikan dan membuat berita acara untuk diteruskan ke pimpinan DPRD. Bahwa kami mengadakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Hari ini sudah dibuat klarifikasi kepada Bapak James Arthur Kojongian dan Bapak Ibu sekalian lihat bahwa Bapak James menanggapi dengan baik dan respons positif atas undangan daripada kehormatan yang diadakan. Sementara James Arthur menyampaikan usai diperiksa dirinya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bahtera rumah tangga yang sangat tidak baik. Dalam proses klarifikasi tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa saya pribadi dengan tulus dan rendah hati menyampaikan mohon maaf kepada lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus buat Ketua, Bapak Andi Silangen, pimpinan, dan seluruh anggota DPRD, terlebih khusus Badan Kehormatan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bahtera rumah tangga yang sangat tidak baik, dan sehingga pada kesempatan ini pun saya menyampaikan permohonan maaf. Rekaman video viral pengendara mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh ini terjadi pada Minggu pekan lalu di ruas Jalan Tomohon dan viral di media sosial. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, video seorang wanita berusaha mengadang mobil yang dikendarai suaminya viral di media sosial. Wanita yang diseret pengendara sekitar 30 meter itu istri seorang anggota DPRD Sulawesi Utara yang memergoki perselingkuhan suaminya. Aksi nekat seorang wanita yang berusaha mengadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat yang terjadi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara ini diduga dipicu kasus perselingkuhan. Ironisnya bukannya berhenti, pengendara mobil yang diketahui sebagai suami justru berusaha tancap gas. Mobil baru berhenti saat warga yang ada di sekitar lokasi berusaha menghentikannya. Setelah mobil berhenti, sang suami lantas meminta istrinya masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Meski belum menerima laporan dari pihak yang keberatan dari peristiwa tersebut, polisi sudah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Dari rekaman video yang viral, disebutkan bahwa wanita yang mengadang mobil tersebut adalah Michaela Elsiana Paruntu. Sementara pria yang ada di dalam mobil adalah pimpinan DPRD Sulut, James Arthur Kojongian. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim penyidik KPK menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial pandemi COVID-19 Jabodetabek 2020. 15 reka adegan rekonstruksi diperagakan. Rekonstruksi ini memperagakan tersangka pihak swasta Hari Sidabuke menyerahkan uang suap kepada mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Mateus Joko Santoso. Ini merupakan penyerahan uang pada tahap pertama senilai 100 juta rupiah pada Mei 2020. Berdasarkan hasil rekonstruksi, penyerahan uang disaksikan oleh Direktur Utama PT Mandala dan Direktur Utama PT Agritech Sejahtera. Uang suap untuk mendapat tender bansos COVID-19 secara bertahap. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima suap sebesar 12 miliar rupiah dari pengadaan bansos penanganan virus corona berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Juliari diduga mendapat jatah Rp10.000 dari satu paket sembako.
Perjalanan kasus suap yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara berawal dari pengadaan bansos penanganan virus corona berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Ada total 272 kontrak pengadaan dilaksanakan dalam 2 periode dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Suap diberikan secara tunai sebesar 12 miliar rupiah oleh Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen bansos, sekaligus Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik. Suap diberikan melalui perantara Adi Wahyono, Kabiro Umum Kemensos, sebesar 8,2 miliar rupiah. Uang dikelola Eko dan Selvi sebagai orang kepercayaan Juliari. Uang tersebut digunakan untuk membayar keperluan pribadi Juliari. Diduga ada kesepakatan terkait pembagian jatah yang harus disetor para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius dari setiap paket pekerjaan. Fee yang disepakati Matius dan Adi untuk diambil sebesar Rp10.000 per paket sembako dari anggaran yang sebenarnya Rp300.000 per paket bansos. Namun demikian, dari penelusuran masyarakat anti korupsi ada penurunan kualitas sembako dalam paket yang diserahkan ke masyarakat. Dari anggaran Rp300.000 per paket, Maki menyebut hanya Rp188.000 yang sampai ke masyarakat. Berdasarkan penelusuran Maki, paket bansos dari Kemensos berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, 2 kaleng sarden 188 gram, biskuit 600 gram, dan susu bubuk 400 gram. Adapun kisaran nilai per paket yang diterima masyarakat adalah Rp188.000 dari plafon bansos per paket Rp300.000 dari pemerintah. Petugas KPK mengamankan uang sejumlah Rp14,5 miliar dari hasil operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember 2020 di beberapa tempat di Jakarta. KPK langsung menetapkan 5 tersangka, yaitu Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono sebagai penerima suap. Sementara 2 lainnya merupakan pemberi suap dari pihak swasta, yakni Ardian IM dan Haris Sidabuke. Juliari Batubara ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Juliari sebelumnya menyerahkan diri ke gedung KPK Minggu 6 Desember dini hari, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan penembakan Laskar FPI oleh kepolisian. Dari 3 pihak yang digugat keluarga Laskar FPI, hanya Komnas HAM yang tidak hadir. Sementara dari pihak Kapolda Metro Jaya dan Barreskrim hadir di persidangan. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Muhammad Suci Kadafi, salah satu Laskar FPI yang menjadi korban penembakan saat upaya penangkapan oleh kepolisian, digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Suhel dan dihadiri oleh tergugat 1 dari Polda Metro Jaya dengan tergugat Kapolda Metro Jaya dan tergugat 2 dari Barreskrim Mabes Polri digelar secara singkat. Menurut Kasubditkum Polda Metro Jaya, sidang tetap berjalan walaupun Komnas HAM tidak hadir. Sementara dari kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya berencana akan mengajukan saksi dari pihak keluarga korban serta salah satu laskar yang juga menjadi korban. Kalau dari pemohon, kemungkinan kami insya Allah tidak ada halangan ya, kami akan menghadirkan saksi. Berapa kira-kira saksi yang dihadirkan? Antaranya 2 lah, antaranya. Dari mana aja Pak kira-kira saksi? Dari keluarga korban, ya keluarga dekat korban, dan nanti mungkin dari teman-teman korban juga. Sidang dilanjutkan besok dengan agenda pembacaan tanggapan dari surat gugatan yang diajukan oleh pemohon. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab 7 Desember 2020. 6 orang diduga simpatisan Rizik Syihab tewas. Barreskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember 2020. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat, mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya.
Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh Laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hari kedua uji coba flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat, pengendara yang melintas masih sedikit. Adanya penyempitan jalan di bawah flyover menuju Depok membuat kepadatan kendaraan. Kepadatan di jalan yang mengarah ke Depok karena adanya penyempitan jalan imbas dari pembangunan flyover Tapal Kuda. Kepadatan sering terjadi pada saat jam-jam sibuk seperti berangkat kerja pada pagi hari dan pulang kerja di sore hari. Flyover Tapal Kuda ini dibangun untuk mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meninjau flyover ini kemarin untuk memastikan fasilitas keselamatan serta marka jalan berfungsi dan terpasang di posisi yang tepat. Uji coba flyover Tapal Kuda berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 2 Februari 2021 besok. Setelah itu akan ditutup kembali untuk evaluasi sebelum resmi beroperasi. Dan kondisi terkini dari uji coba flyover Tapal Kuda sudah ada rekan kami Nadia Raisa langsung dari lokasi. Nadia, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah masih padat karena imbas dari adanya flyover di sana? Ya, Fandi dan juga Stefani, hingga saat ini untuk flyover Tapal Kuda, Lenteng Agung, dan Tanjung Barat memang masih belum banyak kendaraan yang melintas untuk memutar balik melalui flyover Tapal Kuda ini, sehingga lalu lintas di flyover sendiri terpantau lancar. Sementara itu untuk jalan yang berada di bawahnya, yaitu dari arah Poltangan yang menuju ke arah Depok memang terpantau cukup padat dikarenakan ini merupakan jam sibuk, yaitu jam pulang kerja, sehingga banyak sekali warga Depok yang bekerja di Jakarta untuk kembali ke Depok melalui kawasan ini, dan juga dikarenakan adanya penyempitan lajur akibat adanya pembangunan di sini, dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi dan cukup ramai menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sementara itu tujuan dari flyover Tapal Kuda ini dibangun adalah untuk meniadakan perlintasan sebidang sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan, karena sebelumnya untuk memutar balik harus menyeberangi rel. Dan menurut pantauan kami di sini memang komuter lain atau KRL ini cukup sering melintas, yaitu setiap 3 sampai 5 menit sekali. Saya itu juga di sini selain penyempitan jalan akibat pembangunan, juga masih ada pembangunan yang belum selesai, yaitu jembatan penyeberangan orang atau JPO. Sehingga untuk warga yang nantinya ingin menyeberang dari sisi timur ke sisi barat ataupun sebaliknya dapat menikmati fasilitas tersebut dan menyeberang dengan aman. Dan di hari kedua uji coba ini dimulai dari pukul 6 pagi hingga nanti pukul 9 malam, dan besok merupakan hari terakhir. Setelah itu akan ditutup flyover Tapal Kuda ini dan nantinya baru rencananya akan diresmikan pada Maret mendatang. Sementara itu maksud dari uji coba flyover ini adalah untuk melakukan evaluasi pengoperasian, apakah masih ada yang kurang seperti marka, rambu ataupun kelengkapan jalan lainnya. Ya, Fandi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum Demokrat AHY menuding ada orang di lingkaran Jokowi akan merebut Partai Demokrat. AHY menyatakan perebutan direncanakan secara sistematis untuk menggeser dirinya dari posisi Ketua Umum. Rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius. Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan
dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Menurut AHY, terdapat 5 orang yang merupakan kader, mantan kader, serta orang di lingkaran Jokowi yang terlibat untuk mengambil alih Partai Demokrat. Menurut anak sulung SBY itu, perebutan paksa Demokrat sebagai jalan salah satu tokoh yang terlibat untuk maju di Pilpres 2024. Lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Penyegelan sejumlah rumah oleh Satpol PP Kota Semarang ricuh, warga tolak dan melawan petugas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.